Gak usah bridging apapun karena ribet, langsung aja bahas One Piece. One Piece. Peace. Kalau dari scene-scene di episode 1 yang menurut lu menarik apa aja nih? Sebenarnya banyak sih ya, kalau misalkan kita coba ulik satu-satu tuh kayaknya tiap scene ada deh, kayak misalkan bikin gua, ih anjir ini keren gitu, ih anjir nih lucu banget ya gitu. Ada kayak misalkan pas dari awal aja ya, dari awal kan si kita diliatin eksekusinya si Roger kan. Nah, Roger masuk aja terus kayak ada bounty masuk. Itu iya. keren, itu keren. Cara pengenalan tiap karakter buronan. Iya. Dengan bounty yang itu tiba-tiba keren. Itu unik sih. Kayak terus ngingetin kita sama ini Bang, sama iklan kalau di anime. Tahu nggak kayak terenet dong yang gitu kan? Itu sebenarnya kayaknya referensinya ke situ sih kayaknya ya, referensinya. Cuman atau kayak kalau di anime kan istilahnya pengenalan karakter itu emang posternya kadang-kadang muncul juga. Gitu kan. Oh iya sih betul, iya. Tapi ini kayak wah jadi dibungkusnya keren sih itu. Iya, itu bagus. Pengenalan karakternya bagus. Terus udah gitu kan dia mulai masuk tuh ke atas. Di situ tuh kita kayak dikasih detail tuh, kasih detail itu yang lihat tuh karakter-karakter penting siapa aja. Kayak misalkan lu bisa lihat kayak si Dragon. Sumpah gue ada loh teh Dragon. Lu enggak? Dragon apa Garp? Dragon. Kan pertama Garp kan. Oh iya tahu gue. Pertama kan Garp. Nah, yang rambutnya agak kan. Dragon tuh yang pakai ini saung hijau. Oh gue nggak tahu. Gue kayaknya. Nah nanti lo lihat lagi deh. Itu cuma berapa detik aja. Pas gue lihat, ini Dragon nih kayaknya ya. Kan dia kan pakai sorban apa sih namanya? Kupluk hijau kan. Dan gue lihat, wah jadi Dragon nih kayaknya gitu. Terus dari cerita aja si Garp udah nongol di situ kan, itu udah merubah cerita banget ya. Iya. Yang tadinya tuh kita nggak diliatin Garp dari situ, tapi menurut gue dengan penambahan Garp di situ tuh jadi lebih masuk gitu. Make sense karena dia yang nangkep kan. Nah dia yang nangkep dan mereka berdua tuh sebenarnya kan ada hubungan akrab kan. Ada sesuatu lah gitu, bukan akrab tapi kayak punya relasi lagi. Jadi lebih masuk gitu. Dan kita dikenalin, dan ini sih menurut gue jadi pengenalan Garp itu jadi lebih dalam gitu kan. Kalau di anime kan kita kenalnya pas dia udah istirahat ya. Tiba-tiba Garp datang enggak? Di anime pas lagi di tempatnya Frankie nggak sih? Kayak setelah Arlong ya kalau nggak salah tuh, atau kapan gitu. Tiba-tiba tuh si Garp datang ngenalin diri. Nah itu kan. Tapi di anime. Tapi kalau di sini tuh dari awal sih bagus karena dari awal udah dibentuk gitu. Jadi nggak kaget kita tuh. Tapi nggak tahu ya. Ini kan si Garp diberi kesannya tegas. Ini ya tegas. Nah tapi gue nggak tahu nanti setelah ketemu Luffy kayak gimana. Iya, terus juga yang cukup menarik itu pengenalan karakter calon bajak laut. Calon bajak laut terkenalnya kayak Mihawk, ada di situ masih muda banget kan. Siapa lagi sih yang pirang nih? Gue nggak tahu sih itu pirang siapa. Mungkin kan ada yang kayak ada scene yang disorot banget kan. Harusnya gue lihat ada pirat. Hah? Harusnya kan ada Moria ya. Moria, gue nggak tahu ya. Kalau di manga atau di anime kan harusnya ada Moria. Nggak tahu sih, gue lupa. Gue takutnya malah ini siapa coba Bellamy. Takutnya ya. Bellamy kan di atasnya Luffy dikit, di bawahnya Shanks lah. Tapi dia East Blue kan? East Blue ya. Siapa tahu karakter penting ya. Iya. Itu. Karena dia termasuk yang disorotnya lama. Yang disorot iya. Kayak nggak mungkin lu nyorot orang random, tapi kayak detail gitu. Iya. Tahu sih. Terus apalagi menarik di episode 1? Terus kayak misalkan pas masuk ini nih yang gue menarik juga, kayak diceritain scene yang nggak ada di anime untuk pengenalan tiap karakter. Kayak misalkan si Luffy itu pertama tuh ternyata dia punya kapal gitu. Kan kalau misalkan di anime itu kayaknya dia tiba-tiba digentong kan ya? Ya. Nah, tiba-tiba digentong, tapi tiba-tiba dia tuh kalau di sini dia punya kapal. Dan kapalnya itu
bocor gitu. Dia masuk gentong. Sebenarnya kalau lu ingat di anime, tapi episode berapa gue lupa. Saat si Luffy pamit dari desanya itu kan dia punya kapal kecil. Iya sih. Iya. Cuma emang istilahnya transisinya nggak dilihatin ya. Itu ya kesinambungan scene-nya itu kalau di sini lebih dilihatin, lebih runut. Dan emang masuk juga, jadi lebih masuk pengenalan karakternya. Karena kalau di anime kan episode 1 tiba-tiba ada gentong ngapung diambil, tiba-tiba isinya orang. Terus kru bajak laut Alvidanya tiba-tiba ketonjok terus berantem gitu kan. Kalau ini kan nggak ada berantem di awal, tiba-tiba langsung ketemu Kobe aja kalau di live action. Tapi itu jadi sebuah ringkasan yang bagus ya, nggak bertele-tele gitu. Bentar, Kobe-nya cewek cowok sih? Kalau nggak salah itu trans deh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, gue lihat dia. Karena kalau gue pasti cewek. Kalau gue sih terlepas dari itu, gue ngeliatnya gini. Nanti kan ada satu titik di mana pas kalau di anime ada satu titik Kobe-nya itu kan keker jadinya. Kalau tetap ini kayaknya agak-agak gimana gitu. Kalau sekarang sih masih oke. Masuk, menurut gue sekarang masuk ya, karena adegan dia pas muncul itu culunnya dapet gitu. Iya. Kalau kalau saat ini masih oke, tapi kalau misalkan nanti pas dia udah keker, gue nggak tahu deh. Iya sih, nggak tahu ya, bisa nggak sih? Ya apa transferin badan, tapi kayaknya bisa kali ya. Kalau pakai hormon gitu, cuma PR banget ya. Iya. Terus juga Alvida, bajak laut Alvida, ya menurut gua sih cukup oke ya. Gue ngeliatnya anjing Alvidanya kok jadi keren banget ya. Maksudnya pas adegan mereka ngebajak kapal, terus Alvidanya itu keren. Lompat pakai tali. Anjir. Ini tuh ngingetin gue ini bener-bener kayak nuansa air tuh kayak pas gue nonton pasnya gitu. Wah parah banget nih, kayak Pirates Caribbean gitu. Kalau di anime nggak ada tuh adegan-adegannya Alvida kayak gitu, tiba-tiba berantem pakai gadanya itu. Tapi di sini emang nunjukin mau segimanapun kaptennya itu pasti punya kemampuan. Kalau si Alvida tuh pertama punya boy bliss masih? Belum ya? Emang belum ya? Belum. Oh, dia berarti tengah-tengah ya dapetnya ya? Nah, itu belum di sini tuh menurut gue ya dia punya power dan bukan punya power, maksudnya emang punya kemampuan lah. Jadi nggak sembarangan dia bisa jadi kapten intinya gitu. Sampai anak-anak buahnya dia aja setakut itu sama dia. Ya, meskipun hitungannya masih receh ya. Iya. Dan iya sih, tapi yang gue minus ya di sisi lain dari bagusnya itu ya, tapi kayak serangannya itu lambat banget sih. Iya. Ada satu scene yang gue inget tuh pas dia mau mukul, tapi kena centra. Kemudi. Ya. Kena kemudi itu. Bahasanya lambat. Bahasanya kemudi. Gak semua orang tahu masalah kepelautan. Centra. Ya pokoknya gitulah. Dia pas nyerang Luffy ke situ kena terlalu lambat kemudi terus kebakar, itu menurut gue lambat sih, kayak kurang gitu. Kalau mau kayak cuma masuk akal. Cepetin lah gitu. Cuma masuk akal karena senjatanya kan berat. Iya sih. Cuman kayak jadi supernya tuh berkurang menurut gue ya. Supernya si Alvida tuh berkurang karena dia megang itu aja udah berat banget. Tapi sisanya sih oke. Dari cara bertarung Luffy yang masih selengean gitu tuh nggak naik layar gitu-gitu, itu lucu sih, kocak sih, seru. Dan di situ udah kelihatan kemampuan menginspirasinya si Luffy sih, yang sampai si Kobe-nya juga. Kobe pas awal ya. Nah, berani buat ngelawan si Alvidanya gitu. Terus. Tapi abis scene itu tuh. Flashback ya kalau nggak salah, flashback ke si Seng kan sih, kalau nggak salah si ini nanya ya siapa? Kenapa lu mau jadi bajak laut gitu ya kalau nggak salah? Iya kalau nggak salah iya. Nah di situ itu balik lagi ke cast ya, krunya Seng
itu oke banget. Ada Setuju Lakiru, gue. Itu Yasop. Yang gue paling seneng Yasop sama Backman. Lakiru. Gue Lakiru. Yang apa sih Lakiru itu kacamata kan? Yang Iya. Itu keren banget sih. Walaupun sebenarnya di anime gede banget kan badannya. Tapi di sini tuh kayak iya gitu keren. Lagi iya semuanya sih, cuma Yasop sama Backman kalau lu udah lihat keren banget asli. Backman ya? Backman tuh yang sering ngobrol sama si Seks itu kan? Iya. Ya, apa gagahnya dapet, badannya bulky. Iya betul. Ya, itu cast-castnya tuh keren banget dan apa ya? Sesuai image gua di mana bajak lautnya Shanks itu kan bebas gitu loh. Kayak mereka nggak mereka punya respect sama kaptennya, tapi ya bercanda aja gitu. Itu gambaran Luffy sih nanti kalau kayaknya mirip sih. Ya. Kayak itu kapten respect tapi orang tuh ngebercandain dia gitu. Iya. Dan itu tuh yang pas scene-nya Shanks dan kru-krunya itu tuh buat kesan gua ini tau gak, kayak Shanks tuh beneran yang pirates gitu dari baju-bajunya ya, dibandingkan sama misalkan Alvida kayak bajunya keping-pingan gitu, terus atau enggak bagi yang kebadut-badutan gitu. Tapi kalau Shanks tuh beneran kayak orang di laut gitu kesannya ya, di gue ya kesannya tuh kayak bajunya gitu simple bener di laut. Nah penampilan Shanks di sini itu menurut gue pribadi udah mematahkan ketidaksukaannya orang-orang di trailer kalau menurut gue. Iya. Dari episode 1 ini udah cukup oke menurut gue. Jadi ketegasannya ada, kan kalau nggak salah tuh nggak semua yang dia bilang apa sih, nggak semua hal diselesaikan dengan kekerasan masalah. Nah, itu tuh emang penggambaran kebijaksanaannya si Shanks. Yang nanti kalau kita lihat di Marineford tiba-tiba dia datang itu dengan sebadas itu, dengan sekeren itu, ya menggambarkan ya udah tujuan lo udah selesai, nggak usah diperpanjang lagi. Ketegasannya itu ada dari situ tuh udah kelihatan dari scene ini gitu, yang dia bilang nggak semua karakter diselesaikan dengan kekerasan. Itu udah karakternya udah masuk banget kalau menurut gue. Jadi cukup menjawab keraguan-raguan orang-orang sama cast-nya si Shanks ini. Iya sih, betul sih. Yang tadinya gue lihat ini Shanks gimana ya trailer kan, pas gue lihat fullnya episode 1 pas kok gitu. Apalagi nanti mungkin setelah jadi badas ya. Terus adegan berantemnya Zoro sama Mr. Seven, pengenalannya si Zoro itu parah sih itu keren. Itu gimana ya, itu nggak sesat-satnya Samurai X, tapi ya Zoronya dapat gimana ya, kayak megang pedangnya kayak gini. Beda, iya, gaya dia megang pedang itu Zoro banget asli. Itu Zoro banget, badannya pun kayak gitu. Iya. Ini tuh karakter Zoro ini pas muncul bikin gue pengen fitness. Mas gue liat, ya anjir badannya bagus ya, gue jadi pengen gitu. Ini menurut gue hasil sih itu. Cara dia megang pedang itu sesuai sama bayangan gue soal Zoro. Dan yang bikin gue langsung kayak wah gitu ya pas dia pertama action itu pas dia ngebalik kan si Mr. Seven nyerang dia kan. Nah dia tuh ngebalik gini kan, terus kameranya tiba-tiba muter kan. Nah itu tiba-tiba langsung bikin gue keren gitu. Itu asik sih. Terus dan kita tuh bisa tahu gitu di apa namanya di One Piece Live Action ini bakal banyak kekerasan sih dari situ ya. Selain sama Alvida sebelumnya, Alvida juga kalau nggak salah sebelumnya kan kayak membunuh kan, terus darahnya diliatin gitu darahnya. Nah ini tuh lebih masuk lebih parah lagi gitu, dia ngebelah si Mr. Seven dan itu diliatin gitu. Ya ini jadi acuan gitu, nunjukin kalau misalkan OP ini kayaknya bukan shonen lagi, maksudnya level kekerasannya ya udah kayak 17 plus gitu. Red dewasa lah. Iya, rate-nya naik sih menurut gua.
Dan itu cocok sama tema pirate sih, cocok sih. Sebrutal itu ya. Sebrutal itu gitu, nggak yang Kayak halus-halus. kayak main Mortal Kombat ya. Iya kayak gitu. cuman nggak sampai sesadis itu. Mortal Kombat mungkin kan diliatin banget ya. Kalau ini nggak kali ya. Tapi maksud dari tebasan itu kelihatan itu. Oh ini tuh asli dibunuh gitu. Terus juga scene yang menurutku menarik juga itu scene yang flashback lagi saat Luffy makan buah iblisnya. Oh iya. Iya. Satu apa ya? Satu kalau menurut gue sih ini langkah yang tepat yang diambil sama penulis naskahnya sama sutradaranya saat menggarap. Itu nggak mentah-mentah mengambil humornya anime ya gitu. Karena pas kalau kita ingat di manganya itu kan pas si Luffy ditarik tangannya, dipegang kakinya. Iya, itu kan istilahnya di situ kita ngelihatnya lucu. Kayak bahak-bahak gitu mereka kan. Iya kayak wah gitu kan. Iya kan. Muka kagetnya kan lucu gitu. Nah, tapi di sini si Shanks menganggapnya itu serius. Karena apa namanya? Ya itu lagi balik lagi kayaknya di sini wise-nya si Shanks itu yang kayaknya emang ditonjolin gitu. Jadi konsekuensi lu makan buah iblis itu banyak loh. Seserius itu. Gitu. Ya seserius itu gitu. Tapi itu bagus ya. Dan ini kayak menekanin ini loh, kayak menekankan kalau di One Piece itu tuh bakal less komedi sih. Iya. Kayak apa sih? Dari situ tuh udah kelihatan gitu. Wah ini kayaknya komedinya bakal dikit nih. Komedinya. Ada komedi, tapi nggak sama kayak yang lu harapin dari. Iya, jadi bukan jokes untuk orang Jepang gitu, bukan jokes yang konyol gitu. Mungkin kalau menurut gue ini salah satu cara si tim produksinya atau sutradaranya atau siapapun itu supaya orang nggak membanding-bandingkan banget sama anime. Oh betul. Karena kalau misalkan lu ngikutin banget selera humornya dari anime dibawa ke live action, pasti kan orang ya apaan sih? Iya. Ya orang-orang normal tapi jokesnya kayak gitu kayak. Apaan sih gitu? Pasti ada lah. Nah, tapi mungkin bisa. Salah satu cara untuk lepas dari itu semua gitu, yang bikin kita tuh bisa nikmatin One Piece live action ini sebagai satu wadah baru buat pengemasan One Piece. Dan itu yang mungkin bisa diterima sama lebih banyak audiens sih kayaknya ya. Terus udah gitu kan masuk ke apa? Nami itu pertama. Setelah itu kan Nami kan ya? Nami itu kalau nggak salah Naminya itu pakai baju apa ya, sketsanya Oda pertama kalau nggak salah. Di anime itu nggak sih bajunya? Sama. Gini, apa yang langsung garis biru gitu? Kalau nggak salah sama deh. Sama ya? Gue kemarin sempat nonton episode satunya lagi dari awal. Karena hype-nya gue nggak sabar kan nonton lagi. Gue nonton lagi ke episode 1. Tapi sama ya. Itu ngingetin gue sama sketsanya Oda yang awalnya tuh sebenarnya katanya Nami itu mau dijadiin kayak apa ya? Dia tuh megang kampak atau apa gitu. Ya. Masalah. Nah ini tuh bajunya mirip. Seingat gue ya. Jadi coba kalau misalkan gue salah, komen aja. Ini menurut gue pas lihat ini, ini kayak desain Oda lama dimasukin deh gitu. Kan kayak baju-bajunya juga kan mereka tuh ngambil dari ini kan, baju-bajunya kalau kita lihat dari trailer ya, ngambil dari SBS, dari sketsa-sketsa lama mungkin ya, kayak gitu. Jadi nggak cuma asal milih baju sih, itu emang beneran dari Oda semua kepalanya. Nggak kelihatan cosplay. Iya, nggak cosplay. Dan dibikin lebih realistis sih, kayak mungkin baju Nami kayak ada beda-beda gitu kan kalau lu lihat di trailer. Iya. Lebih kayak orang-orang kekinian juga gitu kan. Yang terlihat mungkin lebih modis gitu, lebih masuk di orang sekarang. Terus waktu Helmepo juga Helmepo ini bangke nih bang. Ini gue bagus, Helmepo bagus tuh. Gue gimana ya? Lihat dia tuh pengen ketawa loh teh. Tapi kesel tapi kayak dia anjir gitu.
ngeselinnya cocok banget. ada, pengecutnya ada. Mm-mm. Pas apa? Nah di scene bar ini koreonya bagus menurut gue. Si Parah Zoro. Zoro. Itu keren banget. Tapi gue lihat nuansa baru sih di Zoro ini. Kan biasanya Zoro tuh cuma main pedang ya. Lu pernah lihat gak sih dia action pakai kaki, pakai apa tangan gitu? Di anime. Jarang sih. Kayak gue malah nggak inget deh. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada emang mungkin ada kali ya. Tapi di sini tuh kayak jelas banget gitu Zoro pakai kaki, itu pakai tangan gitu. Dia nggak pakai pedangnya. Dan ya bagian gak pakai pedang itu. Itu nunjukin perbedaan kelasnya dia banget kan sama. Misalkan kan dia sempat ngomong kalau nggak salah intinya jangan asal main cabut pedang lah. Ke si Helmepo kan. Iya. Itu nunjukin perbedaan kelas banget. Maksudnya dia cuma tak gitu doang kan. Cuma pakai jaga, cuma pakai sarungnya. Itu keren banget. Jadi ya lu jangan main-main lu kalau buka pedang gitu. Ya gitu. Dan pengenalan karakter Helmepo ini emang kampret. Gue bener ini Helmepo kayak highlight sih. Gimana ya di sini ya, kayak ya anjir nih orang karakternya dapat banget sih ya. Dia agak gaya kayak anime kali ya. Masuk gak sih kayak gak anime dia? Masih ya, orang masih realnya masih masuk, animenya masuk. Karena emang karakternya begitu. Ngeselin itu ya. Iya, emang ngeselin banget. Dapat banget. Terus juga pas dibawa ke base-nya siapa? Morgan ya? Si Morgan. Oh iya, tapi nggak, pas yang sini itu kan ada Nami juga ya. Sebelum Morgan kan ada Nami kan di situ, kayak ada, yang sama yang bapak itu mau ngambil baju. Menurut gue agak kurang sih itu. Agak kurangnya pas dia ngelepas bajunya sih. Mestinya tuh nggak tahu ya, kesan di gue ya. Nami itu kan satset ya mainnya ya. Ngelepas kancing bajunya itu kayaknya lama banget. Kalau gue lihat ya, dengan skill dia mencuri. Mungkin harusnya nggak usah dilihatin. Iya, atau nggak dilihatin kayak cuma itu doang tuh. Gitu. Tapi ini kayaknya lama banget pas gue lihat tuh kayak gatel gitu. Ini lama banget. Kayak greget gitu. Kan dia kan skillnya pencurinya dewa ya. Kadang lu nggak tahu kapan ngambilnya, tiba-tiba kunci ada di dia tuh. Gitu kan. Cuman ya, tapi minor sih itu, nggak terlalu ngaruh ke gimana. Terus kerennya juga tuh pas si Zoro lebih memutuskan buat ditahan dibanding ikut jadi timnya Morgan. Itu keren lah. Tapi enggak, gue gak tau ya, pas di scene ini kan Zoro ya udah gue bisa tidur gitu kan pas milih ditahan. Itu sebenarnya bisa masuk komedi kayaknya. Cuman kayaknya nggak ditonjolin banget. Cool banget dia. Cool. Jadi kalau gue lihat nih, kalau udah kayak gini ya, akan aneh kalau nanti Zoro versi live action ini ngelawak. Iya. Cuma gue nggak tahu sih. Tapi mungkin bisa jadi PR juga, kalau mungkin perubahan Zoro setelah kena Luffy mungkin malah jadi ketawa kali ya. Iya mungkin. Di live action ini mungkin ya, gue nggak tahu sih. Kan kalau dia anime kan malah terbalik ya kesannya. Awalnya dia suka ketawa, setelah time skip justru dia serius banget. Iya. Tapi gue nggak tahu sih. Masih ketawa tapi nggak seterbahak-bahak. Nggak seterbahak waktu pas awal di kapal itu masih Luffy dulu kan ketawanya gila tuh. Iya. Terus juga apa lagi ya yang menarik? Nami tiba-tiba masuk baris. Itu kocak dia pas baris. Terus juga perekrutan Zoro-nya ya. Kalau di anime emang ributnya bareng sama Nami ya? Kayaknya enggak deh. Cuma Zoro sama Luffy doang. Iya, berdua. Zoro Nami itu kayaknya itu yang cerita tambahan itu sih kayaknya. Dipercepatnya ya, kayaknya percepatannya di situ sih. Saya ingat gua tuh cuma berdua, kayak Zoro sama Luffy doang gitu. Iya makanya. Dan itu bikin gua heran juga sih, bener Bang, lu ngingetin ya. Itu bikin gua heran kok Nami nggak takut gitu. Dengan karakternya itu. Apa seberani itu dulu? Gua kan jadi mikir ya. Nami emang seberani itu atau gimana ya? Lu kebayang gak sih misalkan Nami di anime tiba-tiba ketemu si manusia kapak, apa yang dia lakuin? Lari. Iya. Tapi enggak, cuma gini. Cuma emang
ketika dia bertiga mau ngadepin Morgan itu, Nah, ada sebagian dari Nami versi anim di situ. Kenapa? Karena emang awalnya bertiga, tapi pas mau nyerang Morgan, yang nyerang siapa? iya sih, tetap berdua sih. Itu Tetap berdua sih. si Naminya ke Naminya lawan belakang. kroco-kroconya. Ya itu mirip sih. Cuma memang kalau mau dibandingin emang istilahnya kalau Nami versi anim kan kalau gue bisa kabur, gue kabur dulu. Nah, Tapi itu. kalau gue lagi kabur ketemu musuh, mau nggak mau gue lawan. Nah itu. Kalau ini Nami nyamperin. Iya, kalau ini Itu dia memilih untuk ngelawan. Iya, lawan aja gitu. Kroco-kroconya gitu. Itu ya minor sih, tapi ya. Tapi menurut gue itu cukup berubah karakter ya. Emang semuanya berubah sih karakternya ya. Karakternya Tapi kayak... kalau kata lu bilang gitu bang, kalau lu bilang kayak better Nami lari dulu, tapi dia nggak ketemu jalan keluar, baru berantem. Nah itu lebih sedap loh. Iya. Misalkan habis bertiga gitu, tiba-tiba Nami tuh kayak bingung lari gitu, tapi tiba-tiba dihadang musuh. Atau mungkin pas lagi bertiga itu dia cenderung ngumpet di belakang. Iya. Mas Zoro itu kan menurut gue Iya. lebih masuk, lebih Nami banget gitu. Iya sih, iya bener ya. Itu jadi seberani itu, dan bikin gue mikir itu, makanya pas kemarin nonton, emang Nami di anime gini ya gitu. Tapi oke sih, menurut gue oke sih karena emang kan awal-awal tuh mungkin Nami sedengki itu ya, mukanya ya tidak sekocak itu ya. Jadi kalau mau lawan-lawan ya lawan aja gitu. Gue lupa terus sih. juga nah pas lagi berantem sama Morgan balik lagi soal koreografi Luffy khususnya tapi sebelum melawan Morgan itu kan sebenarnya masih banyak scene kayak apa namanya si Luffy ketemu Zoro ngebebasin itu. Itu kan dia kayak ngeluarin quotes bijaknya kan di situ kan dia. Iya. Jadi backsoundnya itu ngaruh banget pas dia bilang apa sih, lu kan kayak punya impian gitu, kayak ngapain lu buang-buang waktu di sini. Emang lu gak mau ngejar kayak gitu? Iya, emang lu kayak ya ini Luffy sih, cuman kayaknya ini wise banget. Ditambah backsoundnya yang bikin itu mendukung kayak motivator gitu. Enggak, kalau gue gini, yang balik lagi ke scene waktu Luffy, Zoro, Nami mau lawan Morgan. Ada satu scene yang menurut gue cukup mengganggu, itu pas matanya disorot. Tapi berempat gitu masih ada. Iya. Yang Luffy, Nami, Zoro sama bawahnya si Morgan kan jadi kayak manga banget ya. Iya. Itu bagus. Bagus tapi bukan langkah yang tepat kalau lu mau lari dari pakemnya anim. Iya. Kalau gue istilahnya agak mengganggu sih kalau buat gue. Karena kan istilahnya iya manga banget. Tapi ada sih Bal yang kan itu kan emang sisi seriusnya kelihatan banget ya. Tapi pas dia mau ketemu Zoro pertama tuh, pas yang diikat itu Luffy tuh kayak kelihatan konyol tuh. Kayak misalkan si Zoro kan nanya kan, lu terserah tuh get lost gitu kan, get lost ya maksudnya cabut lu gitu, get lost. Terus Luffy malah jawabnya iya gue tersesat gitu. Itu menurut gue jokes yang ya lucu gitu, tapi emang bukan anime banget ya, tapi itu lucu sih. Sama setelah Luffy bilang gitu bebasin dia turun lagi terus thank you tuh, inget gak lu? Ya. Itu gue ketawa ini Luffy banget ini, terus thank you gitu, thanks gitu. Itu lucu sih. Nasi dapat lah Luffy-nya. Luffy banget sih bagian situ. Terus kayak pas dia turun kan ketemu Nami kan tuh, pos mau nyari peta kan. Itu turun ke mejanya itu menurut gue Luffy sih. Kayak PA aja gitu, turun ngedudrak meja terus ngeguling. Itu kocak sih. Terus kayak lihat-lihatan sama si Naminya kan. Tapi tetap kelihatan pinter sih si Inakinya di sini. Ya yang bikin gue berkesan itu Luffy-nya dapat kocak secara apa ya namanya, gerakan sih. Tetap ekspresinya tapi wise ya, gesturnya kocaknya dapat, cuman tetap wise sih. Nah kan habis itu kan si Zoro ngambil pedangnya lagi kan. Ya. Itu kan ketemu Helmeppo nih.
ternyata Helmeppo menurut gue terlalu gede sih badannya di sini. Iya. Menurut gue ya, pas kesan pertama lihat tuh kayak apa namanya? Wah Udah ini gede. Helmeppo time skip ini mah. Iya. Helmeppo time skip. Sebenarnya semuanya sama sih. Semuanya sih kalau menurut gua karakter pasca time skip ya. Karena Kayak soalnya kan setara Kobe kan badannya Helmeppo itu. enggak lebih tinggi. Enggak, lebih tinggi. Tapi Lebih kurus tinggi. ya kan intinya. Tapi kurus. Kalau ini kan keker. Ini keker jadi kayak ini doang ternyata kurangnya. Secara Kalau- ekspresi dia udah juara. Cuma kalau itu sebenarnya berlaku buat semua tau. Luffy, Zoro, Nami. Oh gitu. Tapi Zoro iya. Kobe, Helmeppo semuanya sih lebih dewasa dibanding versi anime memang. Oh mungkin referensinya ini kali ya, si Helmeppo tuh ngikutin bokapnya kali ya. Kan narsis gitu kan tipe-tipenya kan kalau dibilang. Jadi kayak dibikin gede ya udah gitu. Terus bisa jadi sih. Paling apa namanya? Kalau itu ya mungkin penyesuaian ya. Mungkin itu emang adjustment dari tim castingnya buat milih orang-orang ini buat jadi casting. Jadi kayak nggak terlalu ditonjolkan perbedaan usianya antara si Luffy, Zoro, Nami sama Helmeppo sama si Kobe gitu. Oh iya sih bisa jadi sih. Anime kan Kobe-nya masih bocah banget. Iya sih betul sih. Sih benar juga ya. Ya mungkin gitu kali ya alasannya ya. Kalau ya sebenarnya kalau menurut gue agak sedikit mengganggu ya karena kan istilahnya kalau di anime, kalau di manga itu kan Kobe itu sangat menaruh respect sama Luffy karena udah nyelamatin dia kan. Nah, kalau di sini misalnya sangat menaruh respect ke Luffy karena dia udah nyelamatin Kobe dan istilahnya Kobe ini masih bocah banget. Masih kalau di anime ya, masih bocah banget. Seumur hidup di istilahnya di Alvida ya. Di ini sama Alvida, disiksain sama Alvida, diselamatin sama Luffy meskipun mereka berseberangan prinsip. Tapi dia jadi role model gua gitu. Nah, kalau di sini sampai ending episode 1 sih gue nggak ngelihat itu. Maksudnya ada respectnya ada, tapi admiringnya nggak ada. Kalau menurut gue ya nggak. Oh iya. Nggak se ngefans itu dia. Bahkan setelah bebas dari Alvida dan tidur di ini pun obrolannya nggak gitu ya. Maksudnya ya udah gitu. Secuek itu gitu. Nggak kayak dia. Iya betul sih. Cuma emang apa ada kalau menurut gue ini kurang sayang banget sih scene ini nggak ditampilin. Kalau di anime sama manga itu kan waktu Kobe pengen join Marine itu join itu kan si Luffy dengan sengaja nggak dia nampol dia. Iya. Nah itu scene itu nggak ada, itu sayang banget kalau menurut gue. Karena kan di situ kan menunjukkan nggak ada relasi sama biar angkatan lautnya itu mengira nggak ada relasi sama sekali antara si Luffy sama Kobe. Kalau di sini kan sampai ditungguin mau berlayar, pamitannya baik-baik. Iya ya. Tapi gue sempat mikir juga sih ini scene Luffy ngegebuk Kobe-nya kapan gitu. Tapi gue mikirnya kayak mungkin ini lebih wajar kali ya. Pertama kan emang durasi. Pertama kan pasti durasi itu berbicara cepat. Sama yang kedua kayak di real life itu cukup sulit ya nerapin itu ya. Apalagi misalkan kapalnya itu masih di situ. Terus ada Marine di situ yang ngeliatin. Itu bisa diserang duluan gitu kapalnya. Nah makanya mungkin dibikin scene itu jadi di mana Marine nggak ada gitu ya udah mereka kayak gitu aja gitu. Mungkin ya. Iya sih. Terus juga di sini udah dikenalin Garp dari awal. Kayaknya itu tujuannya ke Garp juga deh. Kan Garp setelah itu ya, gue sempat nonton episode 2-nya sih kan. Garp kayak integrasi si Kobe itu kan. Mungkin buat masuk ke situ kali ya. Iya, di
Ya sebenarnya sepanjang season ini perbedaan yang paling kelihatan itu menurut gua adanya Garp di sini dan adanya Kobe sama Helmeppo yang selalu ngintilin Ace. Keterlibatannya Kobe, Helmeppo sama Garp di angkatan laut yang ngintilin Luffy gitu. Itu perbedaan yang paling kelihatan banget sih. Apalagi kalau lo udah ngikutin sampai episode akhir-akhir gitu. Ini tuh kan kalau di anime atau di manga itu kan kelihatan banget trainingnya Garp sama Kobe itu kan lebih ke fisik ya. Kalau di sini tuh lebih kayak pendidikan karakter gitu. Iya. Khususnya dari si Garp ke Kobe gitu. Yang Garpnya wise banget ya. Iya, Garpnya terlalu ini gitu, terlalu bijak. Heroik ya, terlalu heroik banget ya. Heroik banget. Nah. Jadi unsur bego, dia kan ada begonya juga kan di karakter anime kan. Itu nggak kelihatan. Konyol-konyolnya nggak kelihatan sama sekali. Iya. Istilahnya kalau di anime kan dia biasanya sambil jalan sambil ngupil. Oh iya. Kalau di sini kan nggak ada. Gue nggak tahu ya, ini maksudnya si Garp tuh diumpetin karakter itunya nanti atau gimana ya? Diumpetin buat nanti setelah ketemu Luffy atau gimana ya? Ya paling itu sih. Terus ya paling perbedaan nyatanya itu ada Garp dari awal. Terus terakhir itu pengenalannya Bagi ya terakhir ya? Cuman buat scene masuk doang kan? Itu keren sih, Bagi tuh selalu keren sih pas masuk gimana? Baginya tuh kayak Joker terakhir nggak sih? Oh gitu ya? Jokernya Joaquin Phoenix. Gue belum nonton. Oh iya. Yang paling terakhir tuh, yang film Joker. Cuman menurut gue karena nggak nonton itu, gue lihat juga yang ini asik. Iya. Ini asik banget gitu. Konyol-konyolnya dapat, sembrononya dapat, make up-nya juga keren banget sih, wardrobe-nya keren banget. Mungkin nanti kalau misalnya bahas Joker next kali ya, episode 2 tuh kayaknya cukup banyak dibahas deh, sumpah. Si Bagi episode 2 lebih masuk. Lebih banyak. Itu wah, gue liat Joker. Tapi ya gitulah. Bikin nuansa di anime sama live action tuh kelihatan beda banget sih di situ di episode 2. Iya. Banget. Lebih serius. Serius. Live action ini lebih serius dan ya menurut gue bisa dinikmatin semua orang sih. Enggak. Kalau sebagai penikmat One Piece, gue sih cukup menikmati live action ini. Iya sih. Kalau gue sih overall sebagai penikmat One Piece ini sangat bisa dinikmatin. Ini salah satu adaptasi live action terbagus ya menurut gue selain Rurouni Kenshin. Karena gini, kalau Kenshin sesulit apapun dia mainnya cuma di koreo. Karena nggak CGI, nggak main CGI ya? Pasti main. Cuma senjatanya dia tuh di koreografi pertarungan yang keren dan itu meskipun pasti sulit, cuma masih mungkin dilakukan karena istilahnya senjata pedang ketemu pedang. Kalau ini kan senjatanya macam-macam nih, ada tangan yang bisa memanjang, ada apa segala macam. Apalagi kalau kita lihat di trailer kan Bagi waktu dia badannya copot-copot itu, susah banget itu. Keren banget. Ini udah cukup memuaskan buat gue dan termasuk sukses dengan segala kerumitan penggambaran karakternya itu dan jurus-jurusnya itu udah memuaskan sih buat gue. Mungkin nanti di episode kedua kita bisa explore lebih. Untuk ini episode 1 ini udah semua sih gue bahas kita. Udah sampai terakhir kan Bagi nongol tuh. Oh iya, paling kayak yang tadi itu belum itu kayak pas si Luffy sama Nami itu nyari kunci ya, ketemu siapa? Ketemu si Kapak itu pas mau nyari kunci itu.
Luffy-nya itu begonya di situ tuh nggak inget nggak iya. yang Nami kepergok nih ketemu. Tiba-tiba bosnya nanya, lu siapa? Gue pasukan pindahan gitu kan. Ini tahanan gue. Terus Luffy, ya gue tahanan. itu gue ketawa sih. Begonya dapat banget ya. Begonya dapat gitu. Walaupun masih ada wise ya, tapi ngapain nyautin anjir. Kocak ya tuh. Terus dibalas lagi sama si Luffy kan. Ya dia yang terbaik. Anjir kayak ngapain gitu. Menurut gue Luffy sih itu di situ sih. Iya. Kelihatan dia nggak harusnya nggak iya dia nggak usah jawab, diem aja udah cukup dan nggak ada reaksi takut sama sekali sebagai yang ditangkap aja gue ketawa lagi, dia malah senyum lagi kan PA ya, itu gue di situ ketawa sih lihat anjing Luffy dan pas Luffy ngajak Nami itu kelihatan Naminya bencinya sama bajak laut itu di situ sih. Iya itu gue ngelihat banget emosinya, mimik mukanya dapat banget. Ekspresi dapat banget. Kerasa banget. Nah, habis itu kan baru kan mental itu mental aja lucu sih. Mental terus ke bawah baru bertarung kan sama si Kapak itu bertiga ya. Tadilah bahasannya. Di situ gue lihat banget kayak apa sih namanya? Pedang mulutnya Zoro itu kepake banget sih di situ, kelihatan. Ingat ya terakhir? Pas yang apa sih? Sebelum Luffy nyerang terakhir, si Zoro tuh kayak mau nyabet lehernya dia gitu. Itu jadi kepake gitu. Kan di anime banyak gak sih scene yang mulutnya itu? Kayaknya lebih ke kayak muter-muter gitu kan. Terus tiba-tiba kayak nyerang sekali brutal gitu. Ada gak sih yang spesifik mulut gitu? Beberapa kali kayaknya ada deh. Tapi nggak sering. Emang biasanya cuma apa namanya? Ya 2 pedang di tangan sih paling sering kalau banyak ya. Iya, jadi pas gue lihat Zoro mau nyabet dia pakai mulut itu keren sih. Jadi fungsinya pedang di mulutnya itu kayak benar-benar berguna gitu. Terus pas Nami nutup tongkatnya itu keren sih pas ending. Itu keren sih. Kayak simple tapi keren gitu. Wah, jadi senjatanya keren banget. Ya udahlah, habis itu beres kan, ketemu Helmepo ditonjok, ya udah tuh tadi balik lagi yang bilang itu Bang. Apa sih namanya? Nggak ada scene tampol-tampolan itu. Ya, itu sayang banget sih. Sayang. Ya udahlah. Ya tapi udah berarti kayaknya kita udah bahas semua ya. Episode 1 dari awal sampai akhir gitu. Nextnya kita bahas episode 2 bisa lebih explore lagi, dan kalau ada yang kelewatan mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Ini juga kita bahasnya kayaknya loncatnya banyak ya. Enggak cuma satu doang. Tapi ya seru-seru aja sih, dan disclaimer kita bukan ahli apa-apa ya. Maksudnya bukan kita kritikus yang gimana ya. Kita nggak ngikutin semua teori konspirasi One Piece. Iya, dan nikmati aja, dan sosok bahas aja buat seru-seru. Karena emang bener-bener kalau gue bener-bener menikmati banget. Kalau gue orang yang tadinya menganggap One Piece itu aneh terus jadi sangat menikmati gitu. Karena pas kan keluarnya kita masih SD ya. SD ya, SD sih. SD. Saat itu pakemnya film SMP kayaknya deh. SMP deh, kalau di TV kayaknya SMP. Ya pokoknya gitulah. SD ya. Saat itu kan pakemnya film kartun itu jagoan utamanya paling keren, berotot, kekuatannya keren banget. Ini kan tokoh utamanya karet, ceking, begonya kebangetan gitu kan. Itu karakternya. Gue sempat yang apaan sih, tapi pas gue lupa pas kapan udah mulai ngikutin lagi. Anjir, ini ceritanya ternyata keren banget gitu. Dan emang gue sebenarnya dari dulu udah mikirin ini gimana kalau diangkat ke live action. Kayaknya sih nggak mungkin. Saat itu gue mikir kayaknya sih nggak mungkin karena bakalan sulit banget buat digambarinnya. Tapi ternyata sekarang Netflix sukses sih menurut gue buat
Ya betul. Di Angkat tengah live action. kayak apa sih? Orang sekarang ngomongnya memecah kutukan. Apa sih? Ya, Memecah kutukan live action anime. iya, Menurut gue ini iya. salah satu sih di luar Kenshin ya. Terus kemudian ada ini gitu. Ya semoga aja live action yang bakal ada nanti ya minimal begini gitu loh. Bikin excited banget sih nontonnya. Kayak yang tadi gue bilang, gue sempat bilang kan sebelumnya kayak pas gue animenya jenuh gitu, manganya gue jenuh, tiba-tiba live action ini bikin gue seger lagi. Fresh, Nontonnya tuh bikin seger lagi, fresh banget. Dan Dan nuansa akhirnya dapet banget. kalau menurut gue salah satu faktor yang bikin ini sukses ya balik lagi ya ke pemilihan cast, karena kalau kita bandingin sama Shingeki no Kyojin yang dari animenya aja udah kelihatan kalau ini kalau mau diangkat ke live action harusnya melibatkan orang-orang berbagai ras. Kayak Rainer yang harusnya orang kira-kira mungkin orang Jerman. Eren-nya sendiri kayaknya juga bukan orang Jepang harusnya. Israel ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu, tapi intinya gue jadi inget ada konspirasi Levi itu Indonesia. ya intinya sih terlalu memaksakan semua cast-nya harus orang Jepang. Tapi One Piece ini sesuai porsinya, sesuai sama yang digambarkan udah di tiap SBS, misalkan kayak Luffy bangsaannya mana, Sanji orang mana. Pas sih kan ada orang yang mikir gini ya, banyak sih yang mikir kayak ini kan anime Jepang ya, mending orang Jepang aja gitu, atau enggak kalau boleh takutnya gagal. Kalau gua sih lihatnya tergantung sama si kreatornya sih, kan si Oda kan emang nge-planning One Piece itu bukan cuma Jepang gitu. Beda sama Samurai X yang emang dia apa namanya base-nya itu ya orang Jepang dan sejarah Jepang juga kan. Sama beda juga sama gini, kalau ada anime yang diangkat ke live action diperanin sama bule dan gagal, contoh utamanya Dragon Ball. Itu cuma masalahnya kalau menurut gue bukan di cast-nya tapi dari ceritanya yang emang beda banget. Itu beda banget sih ceritanya. Kalau case-nya mah kita malah case-nya mah nggak salah apa-apa mungkin ya. Iya. Case-nya mah kan kayak terima skrip aja kan gitu. Iya. Skripnya mungkin dia ngejalanin skripnya kayak gitu ya udah gitu. Sana-sananya hancur. Iya. Dari awal gue punya udah gede banget, terus gue punya balik gitu. Udah beda banget. Kuliah mana ada gue pinter anjir. Kagak ada. Jadi beda banget. Jadi makanya kayak ini apaan sih? Oke guys, sekian dari kita. Semoga bisa jadi teman ngopi ya. Teman ngopi atau teman kerja. Ini kan nggak perlu lu nggak perlu lihat kamera gitu buat dengerin kita ngobrol ya. Bisa sambil kerja atau bisa sambil aktivitas lain yang santuy-santuy aja. Sorry banget kalau emang pembahasan kita ngalor ngidul karena emang ini pertama kali kita bikin kayak ginian dan emang berangkat dari kecintaan kita sama One Piece ini sendiri. Ya, walaupun One Piece itu bukan cuma pengen sharing aja sih sebenarnya. Iya. Walaupun kita ngerasa One Piece nggak sesempurna itu juga ya, maksudnya ada aja lah kayak plot kosong. Cuman ya tetap aja kita ya suka gitu dari awal dari waktu kita bocil tuh kita udah ngikut. Kita nggak die hard banget lah. Ya nggak die hard banget, cuma kita ya suka aja lah gitu. Sangat menikmati. Dan kita pun suka anime lain, mungkin kalau anime lain dibahas juga boleh. Dan ini tuh gue mungkin agak terakhir ya kalau gue. Kita sama-sama udah married, bini gua tiap nonton One Piece tiap minggu, aduh ini bapak-bapak. Nontonnya kartun, biasanya gitu kan? Iya. Kalau orang yang nontonnya kartun. Ya kayak gitulah. Oke, bye. Thank you. Thank you.